Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noval Baits, NPM 339 dari kelas Hukum Internasional A. Perkenalkan, nama saya John Jovin Hendra Panjaitan. Saya dari kelompok 6 dengan NPM 210 710 10 333. Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Zaki, NPM 325. Perkenalkan, nama saya Firman Zeta Dalamanua. Saya dari kelompok 6 dengan NPM 2107 1010 189. Perkenalkan, nama saya Rashdan Zuhral Gifari Anwari, NPM 210 710 10 332. Saya Bella Maulidia Putri Eko dengan NPM 210 710 10 331. Saya akan menjelaskan subjek-subjek hukum menurut para ahli. Menurut Iwayan Partiana, subjek hukum internasional adalah pemegang atau pendukung hak dan kewajiban menurut hukum internasional. Akan tetapi menurut pemahaman saya adalah pemegang atau pendukung yang mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum internasional dapat disebut hukum internasional. Menurut F. Sugeng Istanto adalah subjek hukum internasional adalah negara, organisasi internasional, dan individu. Menurut pemahaman saya dalam memahami konteks para ahli di atas, bahwa subjek hukum adalah pihak-pihak yang mewakili. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bagaimana terjadinya hubungan internasional antar negara. Namun satu hal yang harus kita ketahui bahwa negara sendiri atau manusia sendiri tidak mengetahui bahwa mereka telah melakukan hubungan internasional pada kelompok lain atau pada manusia lain di setiap kegiatan yang mereka lakukan. Namun juga tidak ada sejarah yang memastikan bahwa kapan terciptanya hubungan internasional itu sendiri. Namun diketahui pada peradaban barat, pada saat Romawi memerintah di pemerintahan kekaisaran, telah terjadinya zaman yang disebut zaman Dark Age, yang menyebabkan manusia sendiri mempunyai keinginan untuk hidup bebas, sehingga terciptanya hubungan internasional yang ingin manusia sendiri memiliki akses untuk berhubungan dengan orang lain atau kelompok-kelompok lainnya. Dan pada zaman itulah terjadinya hubungan internasional antar negara karena kedua belah pihak melakukan kesepakatan untuk yang terbaik pada kedua belah pihak tersebut. Di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk negara. Di dunia terdapat banyak sekali negara yang memiliki banyak perbedaan. Salah satunya adalah bentuk negara. Berikut bentuk negara yang ada di dunia, yaitu ada dua. Yang pertama adalah negara kesatuan, yang kedua adalah negara federasi. Negara kesatuan yang biasa disebut dengan negara unitaris, yang dimana seluruh wilayah pada negara tersebut hanya dipimpin oleh satu orang saja sebagai pemerintah pusat, serta mengatur wilayah daerah lainnya. Ada dua sistem negara kesatuan, yaitu negara kesatuan dengan sistem sentralisasi dan sistem desentralisasi. Sistem desentralisasi adalah sistem pemerintahan yang langsung dipimpin oleh pemerintahan pusat dan segala urusan diatur oleh pemerintahan pusat. Jadi pemerintahan daerah tidak memiliki wewenang atau hak untuk mengatur wilayahnya sendiri. Yang kedua adalah desentralisasi, yang dimana pemerintah pusat menyerahkan kekuasaan kepada pemerintah daerah untuk memiliki wewenang dalam mengurus wilayahnya sendiri. Yang kedua adalah negara federasi. Negara federasi atau bisa disebut dengan negara serikat adalah negara gabungan yang terdiri dari beberapa negara, serta negara itu mengadakan ikatan yang efektif. Akan tetapi masing-masing negara masih memiliki hak dan kewajiban yang harus dilakukan untuk mengurus negaranya sendiri. Negara federasi ini akan bekerja sama dalam kepentingan bersama saja, seperti urusan keuangan, pertahanan, dan jual beli senjata.
Negara federasi adalah negara gabungan yang semula berdiri sendiri. Dalam negara federasi bergabung menjadi satu ikatan dengan maksud untuk melakukan kerjasama antar negara tersebut demi kepentingan bersama. Dengan demikian, bentuk negara federasi dibedakan menjadi dua macam, yaitu negara serikat atau Bundesstaat dan serikat negara yang atau bisa disebutkan Staatenbund. Terima kasih. Seperti yang kita ketahui, hukum ada dan melekat pada masyarakat. Tanpa adanya suatu hukum, kehidupan bermasyarakat dapat berjalan sangat tidak teratur dan sistem pemerintahan tidak dapat berjalan. Hukum bermulai dari masyarakat sehingga kedepannya akan sama halnya seperti itu. Dan persoalan-persoalan akan timbul manakala hukum diabstrakkan atau dihilangkan. Jika sudah membahas mengenai hukum, pastinya di dalamnya terdapat juga aturan-aturan hukum yang sudah ada dan masyarakat harus tunduk dan taat oleh aturan yang sudah ada. N.M. Kurkunov mengatakan yang pada intinya masyarakat cenderung untuk selalu tunduk kepada kekuasaan yang legal seperti aturan-aturan